Coba kita baca komentar ini. Komentar ini. Komentarnya begini. Katanya berilmu Edis TV, tapi tidak pernah keluarkan isi Injilnya. Yang saya tahu hanya mencari kesalahan Al-Quran. Ayo saya tantang, ada nggak umat Kristen yang hafal Injil 2 lembar saja, baca aja nggak bisa, apalagi menghafal, kata. Itu komentar ini. Ada lucu tapi nyata. Jadi kawan, saya mau bilang ini, Injil itu sebenarnya hanya 4 saja, 4 kitab saja. Jadi kita ada Injil dan Injil sinoptik, ya toh? Injil saja dulu, Injil saja. Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Yohanes, sampai situ dulu. Kisah Rasul jangan. Itu tulisan para murid atau tulisan para rasul. Jadi 4 orang ini adalah murid Yesus langsung. Gitu. Karena pertanyaan yang ini nih 2 maksud itu. Satu untuk bicara soal Injil, yang satu hafal. Injil dulu. Jadi Injil yang adalah hanya 4 kitab yang ditulis oleh para murid. Murid ini adalah langsung murid Yesus sendiri. Yaitu Matius menulis Matius, Markus menulis Markus, yaitu Lukas menulis Lukas, yaitu Yohanes menulis Yohanes. Itu. Nanti pada akhirnya Lukas merekomendasikan ditulis Kisah Rasul oleh Theophilus yang mulia itu. Jadi murid langsung yang menulis apa yang mereka lihat dari ajaran Yesus, apa yang mereka saksikan dari kehidupan Yesus, apa yang Yesus lakukan, gitu. Itu semua ditulis. Jadi tulisan-tulisan itu adalah yang dilakukan oleh Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, langsung tercatat dalam 4 kitab itu. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu. Jadi Injil itu bukan diturunkan dari langit-langit sana, bukan. Tapi itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh murid Yesus, dari sumbernya adalah Yesus sendiri. Kata-kata Yesus, perbuatan Yesus, sikap Yesus, itu yang ditulis dalam 4 surat itu. Jadi bukan turun dari sorga atau ditulis oleh generasi keberapa itu tidak. Langsung ditulis oleh murid Yesus langsung. Beda dengan Paulus. Paulus itu setelah Yesus naik ke sorga, barulah Paulus bergabung, dipanggil Tuhan ketika perjalanan ke Damsyik. Kemudian Paulus ini digabung dengan 12 murid itu. Bukan 12, tapi sesungguhnya lebih dari itu. Dia bergabung. Lalu dia salah satu yang menulis banyak kitab. Salah satunya adalah kalau Kisah Rasul itu cerita-cerita Paulus, Petrus, Yohanes, Paulus, kisahnya dicatat dalam Kisah Rasul. Tapi surat Paulus itu mulai dari Roma. Itu surat-surat Paulus. Ketika dia ada dalam penjara, dia tulislah surat-surat kepada jemaat-jemaat di Asia, bahkan Asia Kecil. Jadi itu tulisan itu. Tulisan paling banyak siapa? Paulus menulis karena dia tulis dalam bentuk surat-surat. Jadi dia tulis ketika dia dapat ilham dari Tuhan kepada Paulus, itu dituliskan kepada jemaat-jemaat, sifatnya adalah pengembalaan.
kepada jemaat-jemaat itu. Itu. Dan yang kedua, kenapa tidak hafal? Alkitab itu berbeda, kawan. Kita tidak hafal. Bukan berarti tidak hafal isinya. Kami hafal. Ayat-ayat itu kami hafal, tapi hafal teks, hafal konteks, mengetahui teks, konteks, hafal, tahu itu. Tapi apalah artinya hafal kalau tidak memahami maksudnya? Begitu. Jadi kalau dibilang kenapa tidak hafal? Sesungguhnya kami hafal. Hafal ayat-ayat tertentu, teks-teks tertentu, itu hafal. Tapi hafal itu harus dimengerti maksudnya. Maknanya diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau hafal saja lalu tidak memahami maknanya, maksudnya, ya untuk apa itu? Alkitab bukan mantra yang dihafal lalu dilaksanakan, bukan. Alkitab bukan mantra. Alkitab bukan mantra, tapi dia firman yang harus diterapkan. Firman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dilaksanakannya? Kata-kata, dalam sikap, perbuatan. Itu makanya Anda pasti bedakan orang Kristen dengan bukan orang Kristen. Orang beribadah dan orang yang hanya pegang KTP Kristen bisa bedakan itu. Kalau orang Kristen yang memahami Alkitab itu, kata-katanya berbeda. Komaki dia balas dengan kasih, dia sukacita, di face-nya, di wajahnya itu terpancar sinar kemuliaan Tuhan itu. Dari jauh kau akan berkata, sungguh itu orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen yang hanya pegang KTP, juga kau bisa tebak mulutnya kayak di binatang, di kebun binatang. Segala jenis binatang keluar dari mulutnya. Jadi tidak semua orang Kristen itu menghafal dan memahami Alkitab, tidak. Ada yang Kristen hafal, Kristen KTP banyak. Itu Kristen KTP ada, Kristen ya aneh-aneh itu banyak juga. Itu. Jadi Alkitab itu bukan mantra yang harus dihafal. Tidak perlu dihafal. Yang penting mengerti, karena satu, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Di Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa daerah masing-masing. Di Jawa diterjemahkan Alkitab bahasa Jawa dalam bahasa Jawa. Di Papua diterjemahkan ke dalam bahasa Papua. Jadi Papua juga macam-macam, dari daerah mana diterjemahkan berdasarkan daerahnya sendiri. Apa tujuannya? Supaya memahami maksudnya. Karena firman itu dihidupi dan harus hidup di dalam perkataan, hati, pikiran itu. Perbuatan harus hidup. Tidak boleh hafalan dan mati, bukan. Dia harus hidup. Firman itu harus hidup dalam kehidupan, perbuatan, kata-kata, tindak tanduk itu. Itu firman itu. Tapi kalau hafal, tapi hanya hafal tersimpan, tidak terlihat. Kan kalau ketika kita hafal itu kan tidak terlihat, tidak terbaca oleh orang, kecuali Anda bicara. Tapi Alkitab itu di dalamnya ada firman. Alkitab itu firman. Firman itu hidup di dalam hati kita. Itu kau akan lihat langsung, oh sungguh firman ada hidup di dalam orang. Jadi firman itu bikin hidup, lebih hidup. Itu. Jadi tidak perlu dihafal. Kita memahami teks, konteks. Untuk memahami teks, konteks itu dalam studi teologi itu ada istilah yang dipakai itu sit in laben. Sit in laben itu apa? Di situ ada 4 hal yang dipahami di situ. Ada konteksnya, teks, konteks, kemudian harus dipahami. Teks itu ditulis pada zaman siapa? Siapa yang berkuasa waktu itu? Ekonominya seperti apa? Budayanya bagaimana? Itu dijelaskan di situ. Sit in laben itu. Jadi kawan, jangan bilang hanya hafal. Hafal itu Alkitab bukan mantra yang dihafal, kawan. Alkitab itu firman, jadi dihidupi dalam hidup, perbuatan, tindak tanduk. Harus terlihat, ada firman yang hidup. Tuhan berkati, sehat selalu. Amin.